Hai, kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan 3 ayat dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, 5, dan 6. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Saya akan membacakannya. Ayat 4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6 atau ayat yang terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali saat ini untuk mendengarkan firman Allah. Nah, kita akan meneruskan cerita dari dalam firman Allah ini yang kita akan dengarkan bersama-sama, yang saya akan bacakan. Nah, saat ini saya masih mengambil dari firman Allah, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Yohanes yang pertama ya. Jadi 1 Yohanes pasal yang pertama ya. Kita melihat di sini bahwa pasal pertama itu tidak terlalu panjang. Jadi saya akan rangkum sekalian dengan pasal 2 nanti. Nah, kita akan mendengarkan firman Allah yang dikatakan oleh pasal 1 dari kitab 1 Yohanes. Judulnya adalah Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Nah, jadi kita tahu di sini bahwa firman hidup itu adalah Yesus ya, Tuhan Allah. Nah, judulnya adalah Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi ini adalah kesaksian hidup ya daripada Rasul Yohanes, bagaimana dia sudah berjalan sesuai dengan firman Allah itu sendiri. Kemudian ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Selanjutnya ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, jadi Rasul Yohanes di sini memberitakan firman Allah ini, bagaimana dia telah hidup sesuai dengan perintah-perintah dari firman Allah yang dia sudah baca, dia sudah ketahui, dia sudah lihat. Dia mau juga agar supaya umat Tuhan pada zaman itu juga sama dengan dia ya, bisa melakukan akan firman Allah, bisa percaya akan Yesus Kristus yang sudah datang itu menjadi juru selamat manusia. Jadi itu yang diharapkan oleh Rasul Yohanes, maka dia mengatakan ini kepada jemaat pada saat itu. Dan ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, apabila Rasul Yohanes sudah menyampaikan firman Allah kepada umat-umatnya, tentunya ada satu kebahagiaan ya, ada satu sukacita yang dia rasakan
pada saat itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di ayat 5. Judulnya adalah Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, jadi firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengatakan bahwa Allah itu adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, ya. Jadi saudaraku, kalau kita berjalan di dalam suasana yang gelap, tentunya kita tidak merasa nyaman, ya, karena kita tidak bisa melihat apa yang berada di sekitar kita, ya. Namun kalau ada terang, cahaya, tentunya saya dan saudaraku senang, ya, di dalam melangkah karena jelas apa yang kita mau lewati. Nah, kita bersuka cita karena Allah kita, Yesus kita itu adalah terang, ya. Dan barang siapa yang berada di dalam Dia tentunya tidak ada kegelapan. Nah, selanjutnya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, namun di sini dikatakan apabila kita mengaku bahwa kita ini adalah umat Tuhan atau yang mengambil Tuhan Allah sebagai terang itu dalam kehidupan kita, namun dikatakan namun hidup kita itu atau apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu seperti saja kita masih ada di dalam kegelapan, ya. Artinya yang kita lakukan itu tidak sesuai, ya, dengan apa yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah katakan, ya. Jadi bertolak belakang, maka dikatakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Jadi kita berdusta dan tentunya kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, dijelas, ya, saudaraku, ya, dikatakan di sini apabila kita tetap hidup di dalam terang, tentunya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu baik adanya, ya, dan itu bisa dapat dilihat oleh semua orang tentunya, ya, yang bertemu dengan kita bahwa kita memang adalah anak-anak terang, anak-anak yang mengambil Tuhan Yesus, ya, Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, ada satu lagi, ya, saudaraku, ya, dikatakan apabila kita merasa bahwa diri kita ini benar atau tidak berdosa, dikatakan kita ini menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun apabila saya dan saudaraku merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, maka tentunya kita memerlukan terang itu, ya. Kita memerlukan Yesus itu, ya, sebagai juru selamat kita. Dikatakan bahwa Yesus itu penuh kasih dan Dia akan segera mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi jelas, ya, saudaraku, ya. Jadi apabila kita merasa bahwa kita ini kuat, ya, atau kita bisa berjalan sendiri, tidak dituntun oleh terang itu,
kita merasa diri kita tidak berdosa ya, karena tidak memerlukan Yesus ya. Kalau kita merasa bahwa kita berdosa, maka kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Dia sebagai penebus dosa kita. Kalau kita tidak dikatakan di sini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, saudaraku, itu yang dikatakan dari pasal 1 ayat 1 sampai 10. Nah, kita pindah di pasal 2. Nah, di pasal 2 ini judulnya adalah Kristus pengantara kita. Jadi sudah lebih jelas ya bahwa Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jadi di sini kita tahu ada kabar baiknya ya, yaitu dikatakan apabila orang berbuat dosa, maka dia harus dikatakan bahwa dia harus mempunyai seorang pengantara ya, pengantara kepada Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus adalah jalan ya kepada Bapa, atau apabila kita mau minta kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita diampuni, maka kita harus melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran ya. Itu di ayat 4 ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya ya. Jadi kita akan mengetahui perintah-perintah Tuhan itu apa saja ya. Nah, jadi perintah-perintah Allah itu tentunya ada semua tertulis di dalam firman Allah. Nah, di dalam Alkitab tahun 1958 ya, oleh Lai, yang dicetak oleh Lai itu dikatakan bahwa kita akan melihat ya apa yang dikatakan oleh Tuhan atau oleh firman Allah yang tentang perintah-perintahnya itu. Saya akan bacakan di dalam Alkitab tahun 1958 ini di ayat 4 ya. Nah, maka orang yang berkata, aku kenal dia, tetapi tiada menurut hukum-hukumnya, menjadi seorang pendusta, dan kebenaran itu tiada di dalam dia. Nah, jadi perintah-perintah Allah itu adalah juga hukum-hukumnya ya, atau 10 hukum Allah ya, 10 firman Allah. Nah, jadi perintah-perintah atau firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini, perintah Allah itu sangat banyak ya, saudaraku. Jadi salah satunya adalah hukum-hukum Allah ya. Jadi dikatakan barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya atau hukumnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, tentunya saya dan saudaraku tidak mau ya dikatakan seorang pendusta ya. Jadi oleh sebab itu kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukumnya. Dan selanjutnya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi jelas ya saudaraku, dikatakan
barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Dia ada dalam dunia ini, apa yang Dia lakukan di dalam dunia ini, tentunya itu juga yang menjadi tolak ukur atau contoh atau teladan ya bagi kita semua. Kita juga harus melakukannya. Nah, itulah yang diceritakan dari pasal 2 ini, dari ayat 1 sampai 6. Nah, sekarang kita pindah ke ayat 7. Nah, ayat 7 ini judulnya sudah berbeda, yaitu perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, jadi firman Allah ini memang saudaraku bukan baru ya. Dia sudah lama. Jadi sebelum ada buku perjanjian baru, sudah ada buku perjanjian lama atau kitab perjanjian lama, dan di situ sudah dituliskan ya, sudah dituliskan atau dinubuatkan tentang bagaimana tentang kedatangan Yesus nanti di dunia ini, yaitu ada seorang penebus yaitu yang akan lahir dan dia akan mati namun dia akan bangkit kembali. Nah, oleh sebab itu ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ya, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Jadi semenjak dahulu itu hanya kitab perjanjian lama saja ya yang dibaca, yang dipelajari oleh orang-orang pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Nah, jadi apa yang dikatakan di dalam firman Allah di dalam kitab perjanjian lama itu menjadi kenyataan di dalam kitab perjanjian baru, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali atau kedatangan juru selamat kita ya, yaitu Yesus sendiri yang menghapus segala dosa umat manusia. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, ada lagi satu di sini dikatakan ya, saudaraku, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang ya, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, jadi bahaya juga ya apabila kita mengakui bahwa kita pengikut Yesus, namun kita dikatakan masih membenci saudara kita ya. Maka jelas dikatakan di sini, kalau kita masih seperti itu, maka kita masih berada di dalam kegelapan ya. Kita belum berada di dalam terang itu sendiri. Nah, kita baca selanjutnya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Nah, tetapi apabila kita ini mengasihi saudara kita atau kita saling mengasihi ya satu dengan yang lain, maka itu sudah jelas bahwa kita adalah anak-anak terang ya. Dan dikatakan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Nah, selanjutnya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi seperti tadi saya katakan, tentunya kita semua tidak mau berjalan di dalam kegelapan ya. Kita suka apabila kita berjalan di dalam terang. Jadi salah satunya adalah janganlah kita saling membenci ya, teristimewa terhadap saudara-saudara kita sendiri ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, jadi Rasul Yohanes di sini mengatakan bahwa dia jelas menasihatkan kepada siapa? Anak-anak, ya, juga kepada bapak-bapak dan juga kepada orang muda. Nah, kita lanjutkan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, jadi tulisan ini diuntukkan kepada orang-orang, ya, baik dia bapak-bapak, anak-anak, dan juga orang muda yang sudah mengenal akan firman Allah, tentunya agar supaya mereka tetap tinggal di dalam kebenaran atau di dalam terang itu, ya, memegang firman Allah dengan baik dan benar serta melakukannya di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, inilah nasihat yang baik, yang bagus, ya, dari Rasul Yohanes kepada orang-orang pada zaman itu, dan tentunya juga nasihat ini berlaku bagi saya dan saudaraku, ya, saat ini, karena kita adalah orang-orang terang, ya, orang-orang yang mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, selanjutnya kita pindah ke ayat 18, ya. Nah, ayat 18 ini berjudul Antikristus, ya, Antikristus. Nah, saudaraku, kita akan melihat nanti sebenarnya apa sebenarnya itu Antikristus, ya. Apa kata lain daripada Antikristus, ya. Kita akan melihatnya atau mendengarkannya, ya. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kita di sini akan melihat, saudaraku, ya, apa sebenarnya ini antikristus, ya. Nah, saya akan membacakan lagi dari Alkitab yang ditulis oleh Lai, ya, pada tahun 1958 ini di ayat 18. Nah, saya akan membacakan di ayat 18 seperti ini. Hai anak-anakku, akhir zaman telah sampai, dan sebagaimana yang sudah kamu dengar bahwa si Dajjal akan datang kelak, maka sekarang ini pun ada banyak dajjal. Dengan jalan itu kita mengetahui bahwa inilah akhir zaman. Nah, dalam Alkitab bahasa sehari-hari yang saya pakai ini ditulisnya Antikristus, ya. Namun di dalam Alkitab tahun 1958 itu Antikristus itu dinamakan Dajjal, saudaraku, ya. Nah, jadi sebelum saya membaca di Alkitab tahun 1958 ini, saya belum mengerti, ya, Antikristus itu apa dan Dajjal itu apa, ya. Jadi Antikristus itu yang dimaksudkan oleh Antikristus itu sama dengan Dajjal, ya, yang dituliskan di dalam Alkitab tahun 1958. Nah, kita teruskan, ya, siapa mereka ini, ya, supaya kita bisa lebih mengerti. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, jadi
Dajjal ini atau antikristus ini adalah orang-orang yang dikatakan mereka berasal dari antara kita, ya. Jadi mereka seperti manusia saja, ya. Manusia biasa seperti saya dan saudaraku. Nah, jadi kita baca lagi selanjutnya, ya. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, jadi surat daripada Rasul Yohanes yang ditulis ini diulang kembali bahwa dia menulis ini kepada orang-orang atau jemaat yang sudah menerima kebenaran atau sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Rasul Yohanes, ya, pada saat itu. Kemudian ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukannya dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus atau Dajjal, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oh, jadi kita mengerti di sini, saudaraku, ya, bahwa antikristus itu atau Dajjal itu mereka itu adalah orang-orang yang pendusta, ya, pendusta, atau dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, ya. Jadi Dajjal ini manusia, ya, manusia seperti kita, ya, di antara kita. Namun bedanya adalah orang-orang ini tidak mau mengambil atau tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya. Dia tidak mau percaya itu, saudara, dan dia menyangkal baik Bapa maupun Anak, ya. Jadi dia tidak menerima akan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia tidak menerima bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang dinamakan antikristus atau Dajjal, ya. Kemudian ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa, ya. Jadi Allah Bapa dengan Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan, ya, saudaraku. Dikatakan di sini, barang siapa yang menyangkal Anak atau Yesus, ia tidak memiliki Bapa, ya. Jadi kalau tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka tidak juga menerima Bapa pencipta langit dan bumi, alam semesta tentunya, ya. Dan dikatakan di sini, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa, ya. Jadi kalau barang siapa yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dengan sendirinya dia juga mengakui bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta, ya. Jadi jelas, ya, bahwa Dajjal itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima akan Yesus sebagai juru selamatnya, ya. Nah, selanjutnya, dan kamu ada yang telah kamu dengar, ulang, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, jadi apabila firman Allah ini sudah kita ketahui, sudah kita pegang, maka dikatakan kita harus benar-benar memegang itu, ya, dan kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita, ya. Dan kemudian, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, agar supaya kita bisa mempunyai hidup yang kekal, maka kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran itu, yaitu tinggal di dalam Bapa dan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu,
tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, saudaraku, jelas ya. Jadi pada ajaran-ajaran sesat itu bukan hanya ada pada zaman sekarang, ternyata ya. Dari sejak dahulu ya ada ajaran-ajaran sesat. Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan kepada jemaatnya zaman itu bahwa apa yang telah mereka terima ya, apa yang telah mereka pegang, yaitu kebenaran tentang Yesus Kristus itu mereka harus tetap pegang dan mereka harus tetap lakukan ya. Sehingga pengajaran-pengajaran sesat itu termasuk dari pengajaran-pengajaran orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus dan Allah Bapa itu, atau si Dajjal itu, tidak mempengaruhi mereka ya. Jadi tetap terjaga iman daripada orang-orang yang sudah mengambil Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Jadi tidak goyang ya. Itu yang diharapkan oleh Rasul Yohanes pada saat itu ya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh Rasul Yohanes ya. Nah, firman Allah ini juga biarlah menjadi pelajaran bagi saya dan saudaraku ya. Sebagaimana kita sudah mengambil Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dari pertama, jangan kita meninggalkan ya akan ajaran itu. Walaupun banyak ajaran-ajaran dari luar ya, saudaraku, kalau saya mendengarkan ajaran dari luar ya tentang misalkan salah satunya ini Dajjal ya, yang dimaksud dengan Dajjal ini bertolak belakang dengan firman Allah, saudaraku ya. Dikatakan di situ dia bermata satu ya, jadi seperti makhluk ya, makhluk yang menyeramkan, makhluk yang mengerikan itu Dajjal. Padahal sebenarnya jelas kita sudah tahu, saya sudah dengar tadi di firman Allah bahwa Dajjal itu adalah antikristus ya, adalah orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, dan tentunya mereka tidak mengakui ada Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta. Nah, itulah yang dikatakan Dajjal ya. Jadi saudaraku, jangan sampai saudaraku bingung ya. Dajjal itu apa ya? Apakah dia sebagai makhluk yang seram ya? Tidak, saudaraku ya. Dajjal itu adalah kita manusia ya. Kita manusia ini, namun manusia-manusia yang tidak mau menerima kebenaran itu. Manusia-manusia yang tidak mau menerima ajaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan saya dan saudaraku. Nah, saudaraku, inilah firman Allah ya yang saya bisa sampaikan, saya bisa bacakan untuk kita semuanya ketahui dari dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 dan 2. Nah, saudaraku, dimanapun saja saudaraku berada, biarlah kasih daripada Tuhan Yesus, cinta daripada Tuhan Yesus, berkat-berkatnya selalu menjadi bahagian daripada saudaraku dimanapun saja berada. Terima kasih saudaraku sudah bersama-sama dengan saya pada saat ini untuk mendengarkan firman Allah. God bless you. Bye.